Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo dengan tema kita kali ini mengenai seni film sebagai bentuk komunikasi. Nah, ini kita lanjutkan lagi, ini sudah di ujung-ujung segmen ini Pak, tapi menarik sekali rasanya, nggak pengen selesai-selesai gitu menanyakan hal ini, karena memang sudah bersama dengan ahlinya ya, sudah ada penyuluh anti korupsi dan juga sudah ada pelaku dari seni film yang juga menggeliatkan film-film mengenai anti korupsi, Mas Randi gitu ya. Nah, Julia pengen nanya ke Mas Randi, tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana seluruh lapisan masyarakat itu memang wajib ya untuk mengawasi ya Pak ya. Betul. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja untuk mengkritik melalui media sosialnya. Dan dari Mas Randi sendiri selaku pelaku ini yang membuat film-film khususnya anti korupsi, hal-hal seperti apa saja misalnya elemen-elemen naratif atau visual yang kesannya tidak terlalu menggurui dalam menyampaikan pesan-pesan anti korupsi, Mas? Ya, kalau pesan naratifnya itu kan pada saat kita praproduksi atau sebelum produksi itu ada yang namanya kita pembuatan naskah, ada yang namanya kita pencarian talent, mencari lokasi itu, yang dimana itu tuh bisa mempengaruhi naratif dari film yang kita ingin buat. Contohnya seperti misalnya kita ingin membuat sebuah film anti korupsi, kita harus memberikan dulu orientasi atau pengenalan siapa sih yang pelaku yang kita ingin ceritakan ini, siapa dia, apa urgensinya melakukan ini, kenapa dia melakukan ini, dan juga setelah itu ada yang namanya komplikasi. Di komplikasi ini sendiri ini pemunculan konflik, yang dimana dalam konteks ini konflik dalam korupsi tersebut. Jadi kita buat tokoh ini itu mempunyai konflik yang berupa dia dilema antara ingin melakukan korupsi atau tidak. Setelah adanya komplikasi atau pemuncakan masalah, baru kita berikan resolusi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Penyelesaian dari masalah ini bisa berupa bagaimana cara dia itu menolak korupsi, atau bagaimana dia melepaskan ikatan korupsi dalam diri sehari-hari dia. Menurut saya dari pesan naratif itu bisa menggugah emosional atau sudut pandang masyarakat tentang itu anti korupsi tersebut. Jadi ada proses-prosesnya ya, sehingga bisa dibaca dengan bisa tersampaikan begitu, tidak menggurui, juga bisa lebih mudah tersampaikan begitu ya. Nah, kalau dari Pak Henry sendiri, Bapak untuk tantangannya nih Pak, memproduksi film-film khususnya di anti korupsi ya Pak ya, apakah ada tekanan misalnya dari beberapa pihak Bapak, atau seperti apa pengalamannya Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ya. Belum ada ya Pak? Belum ada tekanan. Tantangannya ini sebenarnya bagaimana produksi film kita. Mungkin banyak ya sineas-sineas daripada lokal kita ya kan. Mungkin seperti kayak adik Randi ini memproduksi film-film tentang penyuluh anti korupsi atau gimana. Ini persoalan ini kita bukan hanya memproduksi aja, ini tayang nggak gitu kan. Ini bisa tayang nggak? Bisa nggak diizinkan tayang ke TV-TV nasional atau ke TV-TV swasta gitu kan, tentang ini. Kalau misalnya ini memunculkan kearifan lokal gitu kan, tentu ada pemerintah seharusnya bisa mendukung ya dengan kebijakannya, bahwasannya ini karya anak bangsa loh yang harus digaungkan gitu kan. Jangan disia-siakan gitu kan. Minimal adalah durasi dalam 60 menit misalnya kan, setiap hari apa, di hari apa itu memunculkan daripada film-film atau produksi-produksi film-film dari sinias-sinias lokal yang mengedukasi gitu kan. Ini kan untuk kepentingan bersama juga gitu kan. Luar biasa. Jadi perlunya keterlibatan dan juga kolaborasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah ya Pak ya. Terutama pemerintah. Percuma kan kalau misalnya saya bikin produksi banyak-banyak nih film kan.
Kalau udah diproduksi banyak-banyak, pemerintahnya atau TVRI-nya nggak mau nayangin, kan jadi sia-sia gitu kan. Sudah sia-sia, sudah waktu, Udah habis tenaga, waktu, tenaga, pikiran, udah habis dana uang. juga. Iya betul. Luar biasa, luar biasa. Berarti memang tantangannya itu tadi ya Pak ya, ada Betul. sensor juga, belum lagi ya, Pak, ya? Benar ada sensor juga. Luar biasa. Nah, dari Mas Randi sendiri nih bagaimana nih mengintegrasikan elemen-elemen yang tadi disampaikan ya, sehingga film ini bisa sampai gitu ke masyarakat. Mengintegrasikannya seperti apa? Kalau elemen di dalam, terkhusus di sinematografi ya, itu kan ada banyak, misalnya ada framing, ada lighting, ada angle-angle kamera. Cara mengintegrasikannya, dikarenakan di setiap elemen ini itu bisa memberikan cerita atau memberikan cerita tanpa adanya dialog. Contohnya seperti misalnya kita ingin membuat tokoh ini memiliki rasa superpower atau memiliki kekuasaan dan menyalahgunakannya. Itu sebenarnya kita tidak perlu untuk memberikan dia dialog yang bagaimana-bagaimana, tapi dengan angle kamera saja kita bisa membuat dia merasakan perasaan tersebut. Misalnya kita ambil dia dari bawah dengan dianya ada di atas, itu bisa menimbulkan rasa kekuasaan atau superpower. Dan juga selain itu dari lighting juga, jika kita menggelapkan lighting dari suatu tokoh, itu bisa menimbulkan perasaan yang dimana perasaan itu seperti perasaan penyalahgunaan atau perasaan dilema atau perasaan yang ingin disampaikan ke penonton tanpa harus menggunakan dialog. Gitu. Luar biasa, rasanya lengkap sekali ya Pak ya, langsung disampaikan oleh pelaku UKM sinematografi sendiri. Nah terakhir, ini mungkin dari Bapak Hendri lagi, ini mungkin pesan-pesannya Bapak selaku penyuluh anti korupsi, ingin menyampaikan apa terkait dengan khususnya Mas Randi selaku pelaku seni film, ini seperti apa Bapak dan juga pemirsa di rumah ini? Ya baik, pesan terakhir ya, saya jangan terakhir dong. Saya merinding kalau terakhir. Ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Jadi saya berpesan kepada sinias-sinias muda tentunya kan, seperti Mas Randi bersama rekan-rekan itu untuk memproduksi sebuah film yang betul-betul mengedukasi anak-anak kita gitu kan, adik-adik kita, supaya kedepannya mereka menjadi lebih baik gitu kan. Kalau berbicara sekarang, syukur-syukur misalnya punya planning jangka pendek, ini mau menyadarkan ini gitu kan, atau target sasarannya misalnya remaja. Kita berharap remaja yang kita targetkan sekarang pada saat dia mempunyai kesempatan atau kewenangan di masa yang akan datang, dengan dia bisa menjadi anggota DPR atau bisa menjadi anggota eksekutif atau menjadi pejabat daerah, dia akan sudah tertanam di dalam dirinya bahwasanya nilai-nilai anti korupsi itu sudah tertanam di dirinya gitu kan. Terus juga sifat-sifat kebaikan tadi yang dikemas dalam sebuah film, dipertontonkan, dia sudah menonton dan sudah mendapatkan edukasi dari situ, dia akan menjadi lebih baik. Itu akan membuat negara kita lebih baik tentunya. Begitu Mbak. Luar biasa, terima kasih Pak Hendri, terima kasih juga Mas Randi sudah hadir hari ini bercerita tentang seni film ini sebagai bentuk komunikasi. Semoga sehat selalu, lancar-lancar sampai ke rumah nanti. Ya. Baik. Nah pemirsa, itu tadi mengenai seni film sebagai bentuk komunikasi. Semoga informasinya bisa menginspirasi kita untuk menjaga diri, tidak melakukan perilaku anti korupsi. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa. Tetap semangat, sehat selalu.